bulan ini. Akhirnya kan saya dibaptis sama ibu pendeta. Habis dibaptis itu saya ngerasakan bener-bener gimana ya, Tuhan Yesus itu sangat baik, sangat dahsyat banget saya rasakan dalam jiwa saya itu. Bener-bener saya udah gimana ya, perubahan dari diri saya itu benar-benar nyata gitu selama saya dibaptis. Selama saya dibaptis itu benar-benar nyata. Terus habis dibaptis itu. Shalom Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara dimanapun berada, kesempatan yang baik ini saya hadir lagi menjumpai Bapak Ibu. Apa kabar? Saya berharap Bapak Ibu tetap dalam keadaan sehat dan terus diberkati oleh Tuhan. Amin. Kesempatan yang baik ini bersama kita mau mendengar kesaksian dari seorang ibu asal Boyolali, Jawa Tengah. Bagaimana perjalanan hidupnya sampai beliau kenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan luar biasa bahwa setelah dia dibaptis, ada sesuatu hal yang berbeda yang ia alami, ada damai, ada sukacita, dan banyak lagi hal yang ia rasakan. Sungguh luar biasa saudara-saudara, dan saat ini menjadi pengikut Kristus yang setia dalam Tuhan, yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Semoga kesaksian ibu ini dapat memberkati dan menguatkan iman Bapak Ibu sekalian. Kita saksikan berikut ini. Halo, salam pemirsa pengikut Tuhan Yesus seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia yang nama saya Sri Wahyuni, berasal dari kota Boyolali, Jawa Tengah. Dari kecil saya dari keluarga beragama Muslim. Saya ke SD di daerah Lampung. Daerah Lampung, baru SMP saya pindah ke daerah Jawa, dari Jawa Tengah. Dari Jawa Tengah situ selama saya Jawa Tengah. Saya ya kalau di Islam dulu saya diajarin orang tua buat ngaji, sholat, dan kehidupan orang Islam sedunia. Dan saya mana ya, lahir sekitar 38 tahun yang lalu. Terus saya dari kecil sampai tahun 2016 itu masih pengikut Islam, masih mengikut agama Muslim. Tahun 2000 lah saya menikah. Saya menikah dengan asli orang Jawa. Waktu itu suami saya yang dulu Muslim, dan saya dikaruniai anak seorang perempuan. Dan sekarang umur anak saya udah 21 tahun. Itu waktu dulu sama mantan suami saya. Ditinggal di daerah Ciledug sekitar berapa tahun, ya adalah sekitar 9 tahunan di daerah Ciledug. Udah gitu suami saya bekerja, mantan suami saya bekerja sebagai penjual bakso keliling. Terus saya ya sebagai ibu rumah tangga lah di rumah. Ya karena mungkin ada masalah keluarga apa gitu yang nggak bisa diiniin, ya akhirnya kami waktu itu pisah udah berapa tahun gitu. Udah pisah sama mantan suami saya itu ada sekitar 4 tahun. Itu baru pisah, istilah katanya itu pisah ranjang. Terus pisah itu sama apa, terus saya dari Ciledug pindah ke daerah Bintaro. Dari daerah Bintaro itu sekitar tahun 2007. Bukan, dari tahun 2010 saya di Bintaro. Terus saya bekerja, waktu itu saya bekerja di daerah Blok M di kantin Al Azhar Jakarta Pusat. Situ siangnya. Terus karena saya mikir hidup seorang diri di Jakarta, saya harus menghidupin anak saya yang di kampung, dia sekolah, terus kebutuhan dia sehari-hari. Jadi saya paginya kerja di kantin Al Azhar dari jam 6 pagi sampai jam 3 sore saya udah pulang. Nyampe rumah sekitar jam 4 lah. Jam 4 saya sampai rumah, istirahat sebentar, terus saya ngambil kerja lagi di kerja malam di Lapo Batak. Lapo Batak? Iya, di Lapo Batak, daerah Cipulir. Itu saya bekerja di situ selama 2 tahun. Dari awal mula di situ saya kenal sama suami saya yang sekarang. Terus ya kenal sama suami saya sekarang di situ. Suami saya kan sering main ke Lapo, terus kenal sama suami saya ya. Terus jalanin lah kenalan tiap malam dia main ke situ. Ya mungkin gimana ya, dia mungkin ada rasa gimana gitu sama saya. Akhirnya lewat adiknya itu, dari adiknya itu dia
sebenarnya tadinya dia nggak berani ngomong gitu apa gimana. Akhirnya dia dari adiknya itu dia bilang suruh ada gimana gitu sama saya. Ya udah akhirnya kan saya ngomong sama dia gini-gini. Terus dia bilang katanya kalau dia gini, saya mau istilahnya deket sama kamu tapi kamu tinggalin kerjaan yang di sini begitu kata saya giniin lagi ke perkataan dia, saya gini oke nggak apa-apa, saya berhenti dari kerjaan saya yang di sini, tapi satu permintaan saya, kamu bisa enggak ngebantu perekonomian saya, sedangkan saya punya anak, saya bilang kan saya seorang single parent, saya punya anak di kampung sekolah, kamu bisa membantu kehidupan ekonomi saya apa enggak kalau saya suruh berhenti di kerjaan ini, kata saya. Terus dia nggak bisa, maksudnya nggak bisa ngejawab kalau masalah itu kan. Ya, kata suami saya sekarang oke lah, nggak apa-apa, saya kalau terus masalah ekonomi ya karena saya di sini juga masih susah hidupnya, saya belum bisa ngebantu, nggak apa-apa saya izinin kamu kerja di sini nggak apa-apa, tapi ya itu atas kepercayaan diri sendiri. Oke, itu saya lanjutin. Dari situ saya pendekatan selama berapa bulan itu ya, berapa adalah pendekatan istilahnya PDKT lah ya, PDKT selama 3 bulan. Akhirnya dia yang bilang sama saya katanya kalau dia suka sama saya gini. Saya terus terang, saya seorang single parent punya anak satu, sedangkan saya kehidupan saya masih begini, saya orang Muslim, sedangkan kamu orang sukunya suku orang Batak, orang Kristen. Ya kalau masalah itu kita jalanin aja. Oke lah kita jalanin masing-masing. Terus sudah sampai berapa tahun kita berhubungan sama dia itu udah ada sekitar 4 tahun. 4 tahun udah gitu kan, saya dari mulai tahun 2014 lah, 2014 itu saya udah ibarat kata udah sama agama Islam, agama saya sendiri itu udah nggak, terang gimana ya, jadi istilahnya saya agama masih tetap agama Islam, agama Muslim, cuman saya gimana nggak ngejalanin gitu loh, sholat saya enggak, ngaji juga saya enggak gitu, tapi agama saya masih agama Muslim dari 2013, dari 2007, kalau iya dari 2007 itu. Terus saya berpikir sudah saya menjalani hubungan sama suami saya sekarang itu selama 4 tahun. Dari situ ada saudara suami saya yang sekarang marga Boru Napitupulu, marga Sinaga. Dia yang ngedorong saya, ngajak saya untuk ke gereja. Dia bilang, "Enggak, ayo ikut aku," katanya. Istilahnya aku lihat kok kalau Islam enggak, agama sana enggak gitu kan. Ya waktu itu saya diajak ke gereja sekali, yang tadi saya katakan, saya masuk ke gereja itu ngerasain hati saya serasa damai, tentram, ada sedikit beda lah dari saya ngikutin agama Muslim. Tapi dari segi lain saya berpikir mungkin kalau seumpamanya saya jadi pengikut Yesus mungkin bisa merubah kehidupan saya, bisa merubah segalanya dari mulai dari awal lagi. Terus udah dari situ sekali 2 kali saya dibawa ke gereja. Dari situ hati saya sekali 2 kali 3 kali, yang ketiga kalinya itu saya kok hati saya itu benar-benar damai banget waktu di gereja itu. Terus saya berpikir udah mending apa mungkin ya saya mau ke pengikut Yesus. Mungkin itu yang dalam pikiran saya. Saya percaya kalau emang, saya yakin dan percaya kalau emang saya mau jadi pengikut Yesus, saya bisa dalam kehidupan saya bisa berubah dari yang tadinya saya dari agama Muslim saya kurang mendalami, kurang ini, mungkin saya kalau jadi pengikut Yesus saya bisa lebih dalam lagi mengenal Yesus dan pikiran saya itu lebih tenang. Terus dari situ udah tahun 2000, kan dari mulai pacaran itu nyampe udah 4 tahun. Tapi saya ke ini lagi saya bilang ke suami saya sekarang, kalau waktu itu kan saya masih pacaran. Saya bilang begini, "Bang, ini gimana hubungan kita udah menjalan berapa tahun tapi nggak ada ini, kalau ibarat kata saya nggak ada keputusan gitu kan." Kata dia, oke lah kita jalanin dulu selama udah 4 tahun. Waktu tahun 2008 dia pulang kampung, istilahnya minta restu dari orang tua. Atau dia itu mau nikah sama saya, mau boru Jawa, seorang janda. Dia bilang begitu sama orang tuanya. Tapi dia agama Muslim, cuman dia udah berapa kali dibawa sama itu si Naga ke gereja, dia udah mau ngikut agama
Kristen, dia bilang sama mantan sama orang tuanya. Terus dari orang tuanya itu menentang saya itu karena saya seorang yang pertama karena orang tuanya itu dari yang pertama saya orang Jawa, yang kedua karena saya seorang single parent. Dari orang tuanya itu dia maunya suami saya itu dapat istri orang sama-sama orang Batak. Terus suami saya bilang dia udah ibaratnya dia udah beberapa tahun ngejalaninya sama saya gitu kan. Dia itu orangnya ya beginilah, baik apa segala macam. Tapi dia kata suami saya ya udah kalau emang nggak mau ini ya udah biarin aja kata. Terus dia pulang ke sini ke Jakarta kan. Terus dia bilang katanya kalau orang tuanya masih nentang masih gini-gini. Saya bilang ya udahlah Bah, kalau emang dari orang tua nggak setuju daripada ntar ke dalam pesananya lebih ini, mendingan kita ibaratnya kita udahan aja saya kan. Tapi suami saya bilang kita jalanin dulu sampai kapanpun, masa ya orang tua nggak akan ngerestuin. Sedangkan kamu udah rela ninggalin agama kamu kata dia. Kalau masalah itu saya nggak ini, saya mungkin bisa nerusin ikut bersama Yesus. Saya bilang gitu. Terus dari tahun 2007 2000 berapa itu dia pulang lagi, dia ngomongin lagi ke orang tuanya dengan puji Tuhan banget. Dari situ suami saya bilang mau pokoknya bisa nggak bisa dia mau nikahin saya kata. Puji Tuhan orang tuanya dia setuju, nggak apa-apa katanya kalau emang jodoh kamu dia mama nggak apa ikhlasin katanya kan. Cuman orang tuanya dia nggak mau kalau suami takutnya dari keluarga dia itu takutnya suami saya ngikut ke agama saya gitu kan, jadi mualaf tapi takutnya dia. Terus tapi suami saya udah bilang kalau saya mau ikut dia, mau ikut pindah ke Kristen katanya. Ya udah situ kan akhirnya saya berhubungan istilahnya sebelum nikah itu menjalannya sampai 7 tahun. Sampai 7 tahun saya beristilahnya pacaran sampai 7 tahun setelah. Terus ya saya juga bilang ke keluarga saya, Pak, Bu, saya istilahnya ada yang suka orang Medan, orang Batak, tapi dia agamanya agama Kristen. Terus, tapi saya udah yakin dan percaya saya mau ngikut Tuhan Yesus, saya mau mengabdi sama Tuhan Yesus. Dalam hati saya udah tentram, saya mau ngikut Tuhan Yesus. Kalau emang bapak sama ibu nggak ngerestuin, apa boleh buat. Tapi puji Tuhan, saya nggak nyangka, puji Tuhan itu orang tua saya ngedukung saya, ngerestuin saya. Dari orang tua saya itu bilang kalau masalah agama sama aja, di mana-mana sama. Tergantung kita ngejalanin. Adik saya juga setuju, yang ketiga, keempat setuju. Cuman dari situ perkumpulan saya itu satu, dari adik saya yang kedua, dari situlah adik saya yang kedua itu nggak setuju kalau saya ngikut pindah agama, ngikut Tuhan Yesus. Dia maunya dapat orang, saya kalau bisa katanya dapat orang sama-sama Islam, biar jangan ini gitu. Dia habis begitu kata orang tua saya gini, biarin kakakmu ngejalaninya sendiri, biarin. Yang penting soalnya kakakmu udah 2 kali sekali gagal dalam rumah tangga, mungkin ini dia jodohnya, biarin nggak masalah. Kalau masalah agama ya itu yang tadi bapak katakan, masalah agama sama aja, di mana aja sama. Dari situ berapa tahun adik saya masih nggak senang lah saya kalau saya pulang ke Kerawang. Kalau saya pulang ke Kerawang kan tinggalnya di Kerawang. Kalau saya pulang ke Kerawang itu sama adik ipar saya itu, yang adik saya kan perempuan, sama adik ipar saya itu kalau saya pulang ke Kerawang nggak pernah ditanya, nggak pernah disapa, nggak pernah disalam. Tapi ya saya selalu berdoa lah, mudah-mudahan adik saya bisa nerima saya lagi di keluarga saya. Tapi dengan segala puji syukur banget saya ingin puji Tuhan, adik saya udah bisa nerima saya lagi, udah baik banget, sekarang udah baik sama saya dan dia udah nerima saya. Itu perkumpulan saya. Terus waktu saya udah tahun 2017 saya udah bulat sama suami saya, saya udah ngomong sama ibu pendeta, Bu, saya udah bulat mau diberkati di gereja bulan ini. Akhirnya kan saya dibaptis sama ibu pendeta. Habis dibaptis itu saya ngerasakan bener-bener gimana ya, Tuhan Yesus itu sangat baik, sangat dahsyat banget saya rasakan dalam jiwa saya itu.
benar-benar saya udah gimana ya, perubahan dari diri saya itu benar-benar nyata gitu selama saya dibaptis. Selama saya dibaptis itu benar-benar nyata. Terus habis dibaptis itu bulan, kami diberkati bulan 5 2017. Terus diberkati di gereja, tapi puji Tuhan juga waktu saya diberkati, orang tua saya, bapak saya ikut datang ke gereja, nyaksiin anaknya diberkati di gereja. Itu yang saya gimana ya, terharu banget sama bapak saya. Dia ngikut ya ke gereja, saya diberkatin, dia nyaksiin gitu. Terus selama habis diberkati 2017 sampai sekarang udah 5 tahun lah rumah tangga kami. Dari situ udah makin berjalan terus puji Tuhan. Dari kehidupan itu kehidupan keluarga kami berubah. Terus tadinya suami saya sakit asam lambung, sakit asam urat lah, istilahnya tuh komplikasi sakitnya. Tapi puji Tuhan sekarang udah mendingan, udah sembuh. Ya pokoknya gimana, Tuhan Yesus itu memang benar-benar luar biasa di dalam kehidupan pribadi saya. Benar-benar mujizat itu nyata. Ya, gitu, Tuhan Yesus. Dulu waktu mau dibaptis di mana, Bu? Siapa yang baptis Ibu waktu? Yang baptis saya Ibu Pendeta Helena Manalu. Ya kalau sesudah dibaptis itu, kalau dari lingkungan sih, karena yang saya tinggal itu di lingkungan, istilahnya lingkungan Batak, jadi semuanya orang Kristen. Jadi kalau dari lingkungan sih puji Tuhan semuanya baik, ya semuanya baik. Cuman perkumpulannya itu teman-teman saya yang ada di kerjaan gitu, dia mungkin dia nggak bilang secara langsung kepada saya ya, tapi dia bilang sama teman saya, kok Yuni mau ya dapat orang Batak, udah gitu Kristen, udah gitu yang dia mau pindah agama kok mau. Kebetulan teman saya itu akhirnya kan ngomong ke saya, katanya kamu diomongin begini-begini, katanya pada gak suka, banyak yang gak suka lah istilahnya saya pindah agama jadi murtadin, jadi pengikut Yesus itu banyak yang gak suka, yang bilang begini-begini. Tapi saya yakin dan percaya karena Tuhan Yesus itu benar-benar sangat baik, begitu dahsyat dalam kehidupan saya. Saya yakin, saya pokoknya udah tekad, saya udah yakin banget kalau jadi pengikut Yesus. Karena saya mengikuti Yesus itu kehidupan saya memang benar-benar berubah, terasa damai, tentram, dan sejahtera. Keluarga saya juga. Oke, jadi kalau seumpamanya ada pergumulan lagi yang baru, ada tantangan baru, yaudah itu tinggalkan aja Yesus, udah ikut lagi ke Islam. Kira-kira kalau ada tawaran seperti itu gimana, Bu? Kira-kira? Kalau ada tawaran begitu saya sekarang udah percaya. Saya tetap jadi pengikut Yesus. Saya udah nggak mau berubah lagi. Saya udah tetap, pikiran saya udah bulat, mau setia jadi pengikut Yesus. Luar biasa. Apa yang mendasarinya itu? Hal apa yang membuat Ibu menyatakan seperti itu? Ya, saya percaya karena gimana ya? Saya percaya mujizat itu memang benar-benar nyata dalam kehidupan saya gitu. Yang tadinya saya nggak ada semangat buat ikutin kegiatan apa, saya nggak ada semangat. Tapi setelah saya ngikuti Yesus itu, semangat saya itu bangkit lagi. Saya percaya di situ bahwa Tuhan Yesus itu memang benar-benar nyata dalam hidup saya. Luar biasa. Itulah ya, kalau orang sudah mengenal kasih Tuhan Yesus itu terlontar itu ya. Sekali ikut Yesus, apapun yang terjadi, ikut Yesus. Gini Bu, saya kan di PP-nya WhatsApp Ibu itu kan, ya nanti kita tunjukin ya teman-teman. Itu ada Ibu berfoto dengan keluarga yang masih Muslim semua ya Bu ya. Itu Ibu kok bisa diterima padahal udah berbeda keyakinan Bu, seperti itu? Apa itu rahasianya Bu? Ya kalau rahasia sih nggak ada ya, mungkin itu karena gimana ya, memang keluarga saya itu emang emang dia udah nerima saya gitu, dan terima saya jadi pengikut Yesus itu udah terima, keluarga saya sudah terima dengan ikhlas, asalkan dari diri saya itu bahagia, ada kedamaian, itu yang buat keluarga saya tuh bisa nerima saya lagi. Gimana dengan keluarga-keluarga yang lain di kampung? Itu kan di kampung ya waktu itu ya? Kalau keluarga saya yang di kampung sih ya kebanyakan banyak yang mendukung juga saya, karena di keluarga di kampung itu juga kebanyakan ada yang Kristen gitu, ada yang Kristen juga. Jadi keluarga saya, tetangga-tetangga saya di kampung itu juga
maksudnya nggak ada istilah, nggak ada perasaan kok dia mau begini mau pindah ke ini, nggak ada. Ya kebanyakan malah mendukung gitu. Saya pindah ke Kristen itu banyak yang mendukung. Luar biasa ya. Itu di apa? Di Boyolali ya, Bu ya? Iya, di Boyolali. Luar biasa ya. Itu apa? Kota atau desa? Masih desa. Soalnya kalau di kampung saya itu masih 50% itu agama Kristen. Masih banyak itu. Iya. Jadi ayah dan ibu tinggal di sana sama Iya. semua ya. Dan di sana toleransi beragama juga cukup bagus ya, Bu? Iya. Kalau saya akun, saya emang toleransi masalah agama di kampung saya itu benar-benar bagus. Dari agama Muslim sama agama Kristen itu nggak ada saling membedakan. Bagaimana anak Bu yang dari suami yang pertama hubungannya sekarang? Kalau sama anak saya yang dari suami yang pertama sih hubungannya baik. Anak saya juga nggak ngelarang saya buat pindah agama, nggak ngelarang. Kata anak saya sih yang penting mama bahagia. Iya, Kata anak saya yang penting mama bahagia, udah nggak istilahnya nanti ke depannya nggak kayak yang dulu. Anak saya udah bilangnya gitu. Jadi hubungan saya dengan anak saya yang pertama itu baik-baik saja. Putri ya, Bu ya? Dia putri, umur 21 tahun sekarang. Ada di mana dia sekarang? Ada di kampung, di Boyolali. Ngikut sama orang tua. Sama bapak ibu ya? Iya, sama bapak sama Tapi ibu. dia masih muslim juga Masih sekarang? muslim. Kalau mamanya, siapa namanya, Bu? Lisa. Kalau saat ini Lisa sedang nonton kita, apa yang mau ucapkan sama Lisa? Gimana ya? Ya, saya ngucapin ke anak saya Lisa, terima kasih udah mendukung saya sebagai ibunya masuk pindah agama. Saya udah ngucapin bersyukur, terima kasih buat di Lisa, anak saya yang di kampung. Mudah-mudahan dia kerjanya lebih bagus lagi dan sehat-sehat lah, pokoknya itu aja yang saya minta. Ya, ini adalah anaknya. Ini adalah anak saya yang kedua yang dari suami yang sekarang. Siapa namanya, Nak? Namanya siapa? Andrea Felino, Andrea Simangunsong. Simangunsong. Iya, Simangunsong. Biasa ya. Ya inilah ya. Kalau saya kan tadi kan Ibu cerita mengenai bagaimana juga ya, orang tua ya yang semuanya masih muslim tetapi mau menerima juga ya anaknya walaupun berbeda keyakinan. Kira-kira ini kan keluarga seperti ini kan di dalam tanda kutip jarang ya kita dengarkan ya. Pada biasanya tidak merelakan ya kenapa anaknya menerima seperti itu. Nah, kalau melihat seperti itu, apa kira-kira yang Ibu mau sampaikan ke ayahanda saat ini? Dan keluarga besar lah yang mau menerima dengan apa adanya. Ya, yang saya mau katakan ya saya cuma mau ngucapin terima kasih aja buat Bapak sama Ibu yang udah merelakan saya sebagai anak pertamanya mau pindah agama jadi pengikut Yesus. Saya benar-benar bersyukur punya kedua orang tua yang benar-benar baik kepada saya. Mantap. Ya udah umur berapa sekarang ayah Ibu? Kalau ayah sekitar 60-an lah. Ibu sekitar 50 berapa? Sekitar 50-an 8. Luar biasa ya, teman-teman. Kita udah dengarkan tadi kesaksian dari Ibu Sri ya, Sri Wahyuni atau yang dipanggil dengan Ibu Yuni. Luar biasa ya, teman-teman. Jadi hari ini beliau sudah ada di dalam Yesus. Kira-kira apa yang dialami selama jadi pengikut Tuhan Yesus, Bu Yuni? Ya, sampai hari ini? Ya, yang saya alamin sampai hari ini jadi pengikut Yesus itu yang saya alami, pokoknya ada sukacita lah yang luar biasa. Ya, ada sukacita, damai sejahtera dalam diri saya dan keluarga saya. Ada pengharapan. Ya, ada pengharapan ke depannya mungkin lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Dan mudah-mudahan saya minta doanya juga buat suami saya biar dia benar-benar sembuh total dari penyakit asam lambungnya. Itu aja. Kira-kira apa yang dialami hari-hari ini, Bu? Ya mungkin dia kalau lagi kambuh itu ngerasain gimana ya, perutnya sakit, mual, kayak mau muntah gitu. Kalau lagi kumat. Ya, tetap doakan, tetap juga ke dokter ya, supaya Tuhan tolong ya, Bu ya. Baik, luar biasa kesaksian Ibu Yuni hari ini ya. Biar penonton-penonton kita di channel kita Raja Nabasa bisa mengambil hikmat ya atau pelajaran dari Ibu Yuni. Ternyata ketika dia putuskan menjadi orang Kristen, ternyata apa yang disangka orang buruk ternyata luar biasa ya. Ibu Yuni juga diterima oleh seluruh keluarga, tidak terbuang ya, dari keluarga, malah mereka bisa saling mengasihi satu dengan yang lain. Itulah luar biasa ya, jadi ikut Tuhan. Tadi Ibu Yuni juga sudah cerita bahwa ketika dia ikut Tuhan, hati tentram ya, sukacita ya,
Dan yang paling utama adalah pengharapan bahwa tidak ada jalan keselamatan di luar Tuhan Yesus. Begini Bu ya. Iya. Karena dia bersabda bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Nah sekarang Ibu Yuni sudah ada di dalam Tuhan Yesus. Tidak perlu takut lagi akan masa depan. Karena kita pasti sudah diselamatkan oleh Tuhan. Baik Bu, terima kasih banyak untuk kesempatan hari ini. Ya, Ibu sudah bercerita. Mudah-mudahan teman-teman tidak terganggu ini hari ini. Hujan di Pesanggerahan dan juga tadi anak-anak muda sedang latihan di gereja sebelah. Mudah-mudahan teman-teman bisa mendengar suara kami, juga mendengar suara Ibu Yuni, dan biarlah kesaksian hari ini yang sudah Oke, kita tadi sudah mendengarkan kesaksian dari Ibu Yuni ya, luar biasa. Bagaimana Tuhan menyelamatkannya dengan cara Tuhan ya, bukan dengan cara Ibu Yuni ya. Walaupun Ibu Yuni bertemu dengan seorang pria orang Batak, marga apa Bu tadi Bu? Marga Simangunsong. Simangunsong. Tapi itu adalah salah satu cara Tuhan ya untuk mengangkat Ibu Yuni menjadi anak. Ya banyak cara ya bagaimana Tuhan mengangkat seseorang menjadi anak. Dan ternyata Ibu Yuni hari ini sudah menjadi anak Tuhan. Baik, teman-teman. Kiranya kesaksian dari Ibu Yuni menjadi berkat buat kita semua. Kita lihat. Akhirnya saya kasih Marbun saat ini di Pesanggerahan mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semua, dan juga dengan Ibu Yuni. Terima kasih semuanya teman-teman yang ada di Indonesia, seluruh dunia, umat Kristiani semuanya. Oke. Kiranya Tuhan Yesus berkati ya Bu ya. Tuhan Yesus memberkati kita sampai bertemu lagi teman-teman. Ya, Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus memberkati semua kita semua. Terima kasih ya Bu. Terima kasih. Haleluya. Teman-teman, hari ini saya ada di daerah Bintaro, tepatnya di Pesanggerahan, di salah satu gereja GPD Anugerah yang digembalakan oleh Ibu cantik ini. Ini dia orangnya. Ya, shalom. Salam. Ini Ibu Helena Manalu. Ya, puji Tuhan Ibu Pendeta Helena Manalu, Nyonya Nainggolan. Apa kabar? Luar biasa, dasar Tuhan Yesus. Nah, walaupun saya lebih tinggi sedikit, tapi jiwa-jiwa di sini banyak dimenangkan buat Tuhan. Salah satunya tadi yang bersaksi buat kita adalah Yuni. Yuni. Shalom, Salam Ibu Yuni. Salam saudara. Ya, salam. Bisa cerita mengenai Ibu Yuni? Apakah memang dia benar dulu dia adalah agamanya bukan Kristen? Oh, begini. Saya sangat bersyukur dengan keadaan Yuni yang sudah menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Dan dia ini adalah seorang yang dulu tidak mengenal Yesus. Dulu dia nggak begitu mau untuk mengiring Tuhan, tapi dengan cara Tuhan yang dahsyat, akhirnya si Yuni ini sekarang begitu cinta sama Tuhan Yesus, begitu damai dia, rajin ke gereja, bahkan dia walaupun tantangan demi tantangan yang dihadapi, tapi dia sendiri pun dari jauh datang malam-malam berdoa ke tempat ini. Saya bersyukur terlalu banyak orang sekarang mengikut Tuhan. Saudara yang ada di sana, di seberang sana, mari datang cari yang Juru Selamat itu, yang namanya Yesus seperti Yuni. Tuhan berkati. Selalu kudoakan dia dan semua keluarganya, anak-anaknya yang ganteng-ganteng semua diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih buat Pak Kasdim, mitra kerja Tuhan. Haleluya. Haleluya. Teman-teman. Amin. Saya dari Pesanggerahan mengucapkan terima kasih. Tuhan berkati. Dadah. Demikian kesaksian Ibu ini, semoga dapat bermanfaat, memberkati, menguatkan iman kita, supaya kita semakin semangat, semakin kuat dalam Tuhan. Dan kita percaya, kita amini bahwa tidak ada apapun yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus, karena saudara dan saya sudah ditetapkan, sudah dipilih oleh Kristus untuk menjadi pengikutnya, untuk menjadi orang yang akan memperoleh hidup yang kekal dalam kerajaan Allah. Sampai jumpa di video-video berikutnya, dan Tuhan Yesus memberkati.